Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dimati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bulan Ramadan telah berlalu. Ya, sekarang sudah memasuki bulan hari Ramadan yang ke-11 ya, kurang lebih. Baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabat dan orang-orang yang istiqomah meniti langkah perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya. Tema kita hari ini berkaitan dengan kesempurnaan puasa dengan berzakat. Ya. Di luar sana banyak mereka yang kemudian juga orang yang melaksanakan puasa meninggalkan sholat. Ya, begitupun orang melaksanakan puasa, banyak di antara mereka juga yang meninggalkan zakat. Maka kita dalam konsep memahami agama Islam, ya, tidak memilah ya antara sholat, puasa dan zakat. Maka semuanya itu adalah sebuah kewajiban yang diwajibkan bagi setiap hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil yang diperintahkan Nabi SAW setiap muslim untuk berzakat, di antara surat Al-A'la. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-A'la ayat 14 dan ayat 15. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri ya dengan beriman. Ya, wa dzakara isma rabbih fasalla. Dan mereka hamba Allah yang mengingat nama Allah ya, lalu kemudian menjalankan sholat. Ya. Di ayat yang pertama tadi, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Yang dimaksud adalah ya, yaitu mensucikan iman mereka dengan melaksanakan perintah-perintah yang diperintahkan Allah pada setiap hamba. Kemudian di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih ya, yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri 'alal hurri wal 'abdi ya, wa zakar wal untha was saghir wal kabir minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat bagi setiap orang yang merdeka dan hamba sahaya. Ya. Wa zakari wal untha, dan begitu pula laki-laki dan wanita. Was saghir wal kabir, anak-anak maupun orang dewasa. Ya. Dari semua kaum, dari kaum muslimin, ya. Dari kaum muslimin. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan zakat fitrah itu untuk ditunaikan sebelum melaksanakan sholat atau sholat id ya. Ya, dimaksud sholat itu adalah sholat id. Hadis yang dikuatkan oleh muttafaqun alaih. Jadi dalil ini menunjukkan kepada kita perintah pada setiap hamba untuk melaksanakan zakat fitrah. Ya, baik dia laki-laki maupun wanita, anak-anak maupun orang dewasa. Ya, kemudian orang-orang merdeka maupun hamba saya budak, semuanya untuk melaksanakan ya zakat ketika dia mampu, dari kaya kepada yang miskin. Ya. Hadirin dimati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka setiap muslim wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungan hidupnya. Ya, jadi sekali lagi, untuk dirinya dan orang-orang yang jadi tanggungan hidupnya. Ya. Seberapa besar yang dikeluarkan untuk membayar zakat fitrah itu? Satu sok itu sekitar takaran 1 genggam gitu. Ya. Dari bahan makanan yang berlaku umum di daerah tersebut.
Kalau di Indonesia itu umumnya ya beras begitu ya. Kalau di luar ya mungkin pakai gandum ya. Maka zakat tersebut wajib baginya jika ia masih memiliki sisa makanan ya untuk diri dan keluarganya ya. Kapan? Selama sehari semalam. Ya, sekali lagi ya, kapan besarnya seorang itu harus mengeluarkan zakat fitrah? Zakat fitrahnya itu ketika dia masih memiliki harta ya, masih memiliki makanan yang dia makan untuk sehari semalam itu. Besarnya itu. Kalau seandainya ya kita masih ada, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Zakat tersebut ya lebih diutamakan dari sesuatu yang lebih bermanfaat ya untuk diberikan kepada fakir miskin. Ya. Adapun waktu mengeluarkan yang paling utama ya. Jadi pertanyaan kapan waktu yang utama untuk mengeluarkan zakat itu? Waktu afdal ini yaitu sebelum sholat Id. Ya, sebelum sholat Id. Boleh juga sehari atau 2 hari sebelumnya. Maka ini terkadang kesulitan dari panitia zakat itu. Maka untuk memudahkan ya panitia zakat boleh ya mengeluarkan zakat itu sehari atau 2 hari ya agar mudah bagi panitia membaginya. Ya, walaupun afdalnya adalah sebelum sholat Id. Ya. Ya, dan tidak boleh mengakhirkan mengeluarkan zakat itu ketika setelah hari raya. Ya, ini sebagaimana disebutkan oleh hadis Ibnu Abbas. Hadis yang panjang. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-sha'imi minal lagwi war-rafath. Ya, Rasulullah SAW mewajibkan atau memerintahkan ya untuk ya mengeluarkan zakat itu ya sebagai apa? Tuhratan lis-sha'im. Ini hikmah dari mengeluarkan zakat. Ya, tuhratan lis-sha'im, yaitu untuk sebagai penyuci orang yang berpuasa dari apa? Dari minal lagwi war-rafath, dari kesia-siaan dan kata-kata yang kotor. Ya. Ini hikmah, salah satu hikmah kenapa zakat fitrah itu diperintahkan. Sebenarnya untuk diri kita sendiri. Ya. Untuk apa? Untuk membersihkan kesempurnaan ibadah puasa yang kita lakukan selama mungkin 29 atau 30 hari ini. Ya, mungkin di sana kita melakukan sesuatu yang kita tidak sadari. Ya. Keluar kata-kata yang menyakitkan orang lain. Ya. Atau hal apa saja sehingga disempurnakan dengan zakat itu sendiri. Sebagaimana sholat sunnah itu untuk menyempurnakan sholat-sholat yang wajib, begitu. Ya. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa tu'matan lil masakin. Di antara hikmah yang lain adalah sebagai pemberian kepada fakir miskin. Jadi salah satu hikmah yang lain adalah ya diperintahkan kita untuk zakat fitrah itu hikmahnya apa? Untuk hidup saling berbagi. Saling berbagi antar sesama. Karena hidup kita ini hidup saling bersosialisasi. Menjadi makhluk yang selalu bersosialisasi, ya. Saling berbagi. Ya. Maka hidup akan berkah itu ketika kita mau berbagi kepada sesama. Jadi luar biasa, Islam itu mengajarkan perintah yang sangat luar biasa. Ya, tidak hanya mementingkan diri sendiri saja, tapi juga mementingkan kemaslahatan orang lain, kemaslahatan orang banyak. Ya, maka salah satu hikmah yang luar biasa ya dengan adanya zakat fitrah ini bisa memberikan keberlangsungan, pemerataan ya, dan berikan keberkahan kepada yang lainnya. Faman addaha, kata Nabi, faman addaha qabla shalah fahiya zakatul maqbulah. Siapa yang melaksanakan ya untuk menunaikan
zakat fitrah itu sebelum dilaksanakan sholat yang dimaksud sholat id, ya. Ya. Kata Nabi, faya zakatul makbulah, maka zakat itu jadi zakat yang diterima si Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, waman addaha ba'da sholat, siapa yang melaksanakan atau membayarkannya setelah sholat, yang dimaksud sholat itu sholat id, sholatul id, sholatul id, faya shadaqatu minas shadaqat, maka itu seperti sedekah yang biasa saja, ya, nggak ada, bukan dihitung sebagai zakat yang wajib tadi, seperti biasa, sedekah biasa kalau dia melaksanakan zakat itu, menunaikan zakat setelah sholat, ya sudah tidak dihitung zakat yang wajib, ya. Ya, hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang lain, ya, sering kita menemui pertanyaan itu adalah bagaimana zakat fitrah, apakah bisa diganti dengan nilai uang, begitu ya. Ya, maka yang seperti ini para ulama ikhtilaf, ya. Namun ya jumhur kemudian ijma ulama mengatakan ya tidak boleh zakat dengan uang, dengan mata nilai, ya, nilai uang, ya, dengan uang maksudnya. Ya, kalau seandainya itu diperbolehkan, ya, maka ya nilai uang atau dengan dinar, dengan dirham itu sudah ada pada zaman Nabi. Kenapa Nabi SAW tidak melakukannya? Ya, kalau seandainya itu diperbolehkan. Sedangkan Nabi SAW merintahkan zakat kita dengan selain uang, artinya dengan bahan makanan pokok yang kita makan sehari-hari. Ya. Adapun yang berpendapat bahwa dengan uang itu boleh, itu pendapatnya Imam Hanafi. Ya, mazhab Hanafi, beliau membolehkan dengan uang. Ya, adapun yang lain, Syafi'i, Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal, kemudian mazhab Hambali, kemudian Maliki, semua mengatakan zakat dengan bahan makanan pokok. Ya, ini penting untuk kemudian kita harus mengetahui. Ya, kemudian teman-teman sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada fakir miskin. Nah, ini penting untuk jadi sekali lagi, zakat fitrah ini diberikan hanya untuk fakir miskin. Zakat fitrah, ya, garis bawahi, zakat fitrah ini itu diberikan hanya untuk fakir miskin. Ya, jadi kalau seperti ini berarti tidak masuk 8 asnaf, kecuali satu saja, yaitu fakir miskin. Ya, atau wakilnya. Ya. Maka zakat ini wajib dibayarkan ketika terbenamnya matahari pada malam Id, ya. Maka siapa yang meninggal atau mendapatkan kesulitan tidak memiliki sisa makanan bagi diri dan keluarganya di malam hari itu, ya, sebelum terbenamnya matahari, maka tidak wajib membayar zakat fitrah. Ya. Ya. Tapi jika ia mengalaminya seusai terbenam matahari, maka ia wajib membayarkan zakatnya, sebab ia belum terlepas dari tanggungan membayar zakat. Nah, ini penting teman-teman sekalian. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dari materi kita pada malam hari ini. Yang pertama, teman-teman sekalian, mati Allah Subhanahu wa taala, zakat ini merupakan zakat untuk diri, di mana Allah memberikan umur yang panjang bagi kita sehingga kita bisa bertahan hidup dengan mendapatkan karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu kenapa diperintahkan zakat, untuk membersihkan, ya, kalau di bulan suci Ramadan, membersihkan puasa kita. Selain itu juga ada namanya zakat mal, yaitu untuk membersihkan harta-harta kita yang kita diberikan karunia nikmat Allah dari sepanjang umur hidup kita ini. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, ya, zakat fitrah juga merupakan bentuk pertolongan, ya, kepada umat Islam, baik yang kaya maupun yang miskin, sehingga mereka dapat berkonsentrasi penuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, karena ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang keempat, ya,
Yang ketiga, hikmah yang paling agung adalah tanda syukur yang orang yang berpuasa, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan karunia, ya, dengan bisa menjalankan ibadah puasa dari awal sampai terakhir. Ini merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk rasa syukur itu, lalu kemudian dia tunaikan perintah Allah, yaitu zakat fitrah itu sendiri. Kemudian yang terakhir, ya, di antara hikmahnya adalah sebagaimana yang terkandung dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu merupakan pembersih, ya, pembersih puasa bagi orang yang melakukan puasa tersebut dari apa? Dari minal lagwi war rafath, dari kesia-siaan, dari kesia-siaan dan kata-kata yang kotor yang mungkin kita ucapkan, perkataan yang buruk. Ya, kemudian juga hikmah yang lain adalah memberian makan kepada fakir dan miskin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Semoga Allah menerima puasa kita, salat kita, berdiri kita, sujud kita, rukuk kita. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Aku lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.